Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini hari Sabtu ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan seperti biasa mengkaji tafsir Ibnu Katsir ya. Yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita di surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 18 sampai 22. 5 ayat saja pagi ini. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ayat yang 18. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Nanya. Allah bertanya. Mereka tidak sama. Allah sendiri yang jawab bahwa orang beriman dan orang fasik tidak sama. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan, yang dahulu kamu mendustakannya. Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian adab yang dekat di dunia sebelum adab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Sampai Allah saja berharap agar mereka kembali jalan yang benar. Faman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayatnya, dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian ia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Tetap aja dibalas orang yang berdosa. Kalau kita berharap dosa kita dihapuskan oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah. Ya. Makanya tidak sama antara orang yang beriman dan orang fasik, dan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Gitu. Kamu belajar terus kayak begini, nggak sama orang yang nggak belajar, beda. Gitu. Mau ngomong juga nggak nyambung. Coba kalau kamu ngomong sama yang belajar, nyambung nggak? Nanya ayat nyambung gitu. Kenapa? Karena belajar gitu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadilan dan kemuliaannya.
Allah menjelaskan bahwa pada hari kiamat kelak tidak sama dari sisi hukum antara orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan mengikuti para rasulnya dengan orang-orang yang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan mendustakan para rasulnya. Jadi beda orang yang taat dengan ayat-ayat Allah dan orang yang taat mengikuti aturan-aturan Rasul sama orang yang tidak taat kepada ayat-ayat Allah dan ingkar terhadap Rasulnya. Dia nggak percaya. Kenapa dia nggak percaya? Dia bikin ajaran baru, gitu. Yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh para sahabatnya, tidak diajarkan oleh para tabi'in, tidak disampaikan oleh tabi'in, dan tidak diajarkan pula oleh para ulama. Dia bikin sendiri, gitu. Dibilangin tersinggung. Jadi ayat ini memiliki makna yang sama dengan firman Allah di surat Al-Jasiyah ayat 21. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzi amanu wa 'amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Jadi nggak bisa sama, ya. Maka nggak bisa bersatu orang beriman sama orang fasik, orang yang berilmu sama orang bodoh, nggak bakal sama dan nggak bakal bersatu, ya. Di surat Sad juga Allah berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Jadi kalau orang nggak bertakwa pasti dia berbuat maksiat. Kalau nggak dia beriman dia kafir. Kalau nggak laki-laki dia perempuan. Ada lagi tuh di tengah-tengah tuh, ya. Laki-laki bukan, perempuan bukan. Ya, jangan nunjuk-nunjuk. Gitu. Itu yang repot. Iman enggak, kafir enggak. Namanya apa? Di mudabdabina baina dzalik. Hah? Aduh lupa ya. Ini kan laki-laki bukan, perempuan bukan, namanya apa? Bencong. Namanya bencong. Coba lihat ayatnya juga. Aduh, di surat An-Nisa itu. Dia beriman bukan, kafir bukan. Namanya apa? Kan mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian iman ataukah kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, golongan orang beriman, dan tidak masuk pula kepada golongan orang kafir. Maka barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberikan petunjuk baginya. Dia nggak masuk golongan beriman, dia juga bukan orang kafir. Namanya orang apa? Ayat yang di atasnya itu orang apa? Orang munafik. Dia bukan orang kafir dan dia juga bukan orang golongan orang beriman. Maka disebutlah dia orang munafik. Jadi kalau dia bukan laki-laki dan bukan perempuan, namanya bencong. Jadi kalau orang munafik bencong juga. Kenapa? Coba. Nggak gentle. Iya, gitu. Tapi kalau marah dia, keluar laki-lakinya itu. Iya kan? Kalau marah keluar laki-lakinya. Gitu. Sama jelekin ini jangan sama. Itu dia. Gitu ya. Orang-orang munafik. Di surat Al-Ahzab itu disebutkan lagi oleh Allah tuh. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Ya, enggak sama itu.
Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Jadi beda. Jadi penghuni neraka kata Allah dia juga mau keluar dari neraka. Saking siksanya tuh. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-Nya kemudian dia berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa gitu. Dia akan keluar dari pengen juga keluar dari neraka. Itu di surat 22 ayat 22. Kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, keluar dari neraka karena tersiksa. Ini orang juga di neraka pengen keluar. Kenapa? Karena tersiksa kata Allah. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, kepada mereka dikatakan, rasakanlah adab yang membakar ini. Yeah. Dalamnya aja 70 tahun jatuhnya batu ya. 70 tahun dalamnya itu. Kira-kira waduh, kalau seumur 50 meter 1 menit juga udah nyampe itu, betul nggak? Yeah. Yeah. Jadi golongan mukmin dan kafir juga bertengkar ya tentang Allah. Di ayat 19-nya itu ya. Inilah dua golongan orang mukmin dan kafir yang bertengkar. Jadi berarti ketetapannya orang mukmin dan kafir bertengkar. Yeah. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Ya, mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Nah, itu dia. Ya. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka. Jebol. Saking mendidihnya, air mendidih di dunia beda sama yang di sana. Gitu. Dan adab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Kalau kuda lumping mah bukan dari besi. Kuda lumping mah dari apa sih itu? Kulitan. Dari kulit doang ya, dari bahan kali ya. Gitu. Al-Fudail bin Iyad berkata, demi Allah, sesungguhnya tangan-tangan mereka dirantai dan kaki-kaki mereka dibelenggu. Gitu. Kalau melihat orang tangan dirantai zaman Belanda itu, kakinya dibelenggu juga zaman Belanda, betul nggak? Gitu. Mengerikan. Itu di dunia saja mengerikan. Orang yang dirantai dulu zaman Belanda, tangannya dan kakinya dibelenggu, pasti mukanya nggak ada yang cerah, menunduk semua. Begitu juga mereka orang-orang kafir, nggak sama. Orang-orang fasik nggak sama dengan orang-orang beriman. Sekarang mereka boleh bersenang-senang, ya kan? Ngeledek kita, betul nggak? Kita diledek terus, nggak apa-apa. Kau silakan senang-senang. Sebentar lagi, nggak lama, kematian itu tidak ada yang tahu. Jadi jangan dibilang kematian 40 hari ada tandanya begini, 7 hari tandanya begini. Kalau udah meninggal 7 hari masih keliling di rumah. Ini orang dukun, bukan ustadz itu, dukun. Dan dukun itu pendusta. Kalau dukun beranak nggak apa-apa. Makanya sekarang dukun beranak nggak mau dipanggil dukun. Kenapa? Gara-gara perbuatan dukun itu. Dukun kan dulu kalau kita manggil dukun beranak, ya kan? Sekarang dukun beranak nggak mau dipanggil dukun beranak. Bidan. Iya, gitu. Kenapa? Karena perbuatan dukun itu pendusta. Gitu. Jadi jangan dengerin itu. Ya. Masih ada di sungsuhunan rumah katanya. Ya Allah, ini orang. Jadi Al-Fudail bin Iyad berkata, demi Allah, sesungguhnya tangan-tangan mereka dirantai dan kaki-kaki mereka dibelenggu. Sungguh api neraka yang menyala itu niscaya akan melalap mereka dan para malaikat memukul bagian atas mereka. Udah dibelenggu, dihancurkan badannya, dipukul kepalanya sama malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa qila lahum duqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Makanya mudah-mudahan kita terhindar dari mendustakan ayat-ayat Allah.
kita hadapi terus. Setiap habis sholat subuh kita ngadepin Quran gitu. Mau tidur aja kita masih ngadep Quran gitu. One day one juz, satu hari satu juz kita bacanya, tilawahnya, satu hari satu ayat kita menghafalnya, terus aja sampai mati supaya selamat. Ini kalau udah di neraka, waduh berat, nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang bisa nolong. Nolong diri sendiri saja dulu sekarang ya. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu. Sampaikan kepada keluarga, tegas gitu. Jadi bukan keras sama keluarga, tapi tegas. Sebagaimana Rasulullah tegas gitu. Kita tegas. Kau sholat, kau baca Quran, kau boleh main waktu main, tapi kau baca Quran, tetap baca Quran gitu. Perkataan itu dilontarkan kepada mereka dengan nada menghina dan mencemooh. Jadi dihinakan oleh Allah, dicemooh dia. Karena dulu dia mencemooh Al-Quran, dicemooh oleh Allah. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Semoga kita tetap ditetapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa dan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, dan selalu menjalankan firman-firman-Nya serta sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah memberikan rahmat kepada kita dan keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.